Saya habis dibaptis, itu ketemu teman papa saya, nah itu laporan dengan papa saya. Terus pas mama saya sedang lagi dakwah, di situ dibilang, waduh Ibu Rin, lihat anaknya nanti dia akan ceramah di gereja. Dari situ mamaku langsung pingsan, setelah pingsan dibawa ke rumah sakit, meninggal. Semua yang tadinya warisan dari orang tua itu seperti kontrakan, rumah, mobil, ditarik semua. Diambil, dan di situ saya dikeluarkan dari kartu kakak. Ya cerita sama suami, dari situ suami saya baru ketahuan. Suami saya tidur satu ruangan bertiga. Saya harus melihat bagaimana suami saya berhubungan intim dengan pembantu. Karena murtad, ibu ini harus kehilangan harta warisan dan juga disia-siakan oleh suaminya. Nah, ibu ceritain bagaimana ibu kenal Yesus itu awalnya? Oh, awal kenal Yesus saya tahun 1994, itu baru perkenalan saya dengan Tuhan Yesus saat saya hamil mengandung 8 bulan dan saya itu bekerja itu ditabrak sama copet. Ya, di situ saya terpental 10 meter. Dari situ ke rumah sakit sudah diputuskan bahwa itu anaknya adalah meninggal di dalam, besok harus operasi. Nah begitu terus saya dibawa ke bidan, pulang bawa ke bidan, besok harus operasi begitu. Nah saat jam 7, karena saya berdoa jam 7 adalah angka sempurna ya kan, saya berdoa ya kan, kalau istilah Kedar adalah Isa, saya berdoa. Saya pernah dengar kalau Tuhan Yesus itu adalah hidup, hidupkan dulu ini bayi, baru situ aku percaya gitu. Aku percaya bahwa benar Tuhan Yesus itu adalah hidup, makanya sanggup menghidupkan. Jam 8 kemudian itu saya sakit perut dan itu lahirlah itu anak saya yang kedua. Nah, ibu bilang tadi bahwa Tuhan Yesus itu menghidupkan. Ibu tahu dari mana itu sebelumnya? Saya suka dengar musik. Kalau lagi naik mobil itu suka ada yang setel musik gitu, suka naik angkot gitu. Nyanyi itu gitu kan, sopir gitu kan. Terus selain itu saya juga pernah dengar gitu ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah hidup gitu kan, dan memberi kehidupan. Makanya saya bilang, kalau anak ini hidup, saya baru percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah hidup. Nah sehingga jam 8 malam itu kami mules, sakit perut, mertua saya bilang, kamu nggak usah ke kamar mandi, di sini aja gitu. Mertua saya ambilkan apa itu wastafel itu, akhirnya yang keluar itu adalah bayi. Saya baru pengenalan sama Tuhan, tapi saya tetap aktif melakukan 5 waktu. Anak saya yang ketiga lahir lagi tahun 96. 96 itu anak saya yang ketiga itu sakit. Dari usia 5 bulan sampai 11 bulan. Masuk rumah sakit Sulianti Sudibyo ya kan. Dari situ itu sudah diambil cairan otak belakang, tapi nggak ada penyakitnya. Dan anak itu umur 11 bulan itu hanya 4 kilo berapa gitu, nggak ada, 6 kilo itu nggak ada. Jadi orang itu bilang ini anak tinggal beli kain kafan begitu ya. Tapi setelah itu saya itu kayak ada sekelebatan gitu. Terus saya kayak ada yang bisikin, ada yang manggil gitu. Elis, Elis. Saya nengok, nggak ada orang. Elis, Elis gitu. Itu sampai 3 kali. Terus itu saya dengar ini benar-benar dengar gitu ya. Oleskan air ini gitu. Itu adalah air kehidupan gitu ya. Nah dari situ saya bilang, wah saya pernah lihat di TV yang namanya darah Yesus. Nah dari situ saya, kalau memang itu Tuhan Yesus, dengan kuasa darah Yesus, ini dibalur semuanya, pasti sembuh. Saya usapin tuh anak saya, 1 botol kecil, saya buat usapin semuanya. Dia tidur, jam 5 itu bangun, lapar, padahal dia nggak pernah minta makan, hanya ASI aja. Saya kasih makan, setelah makan, nggak lama kemudian, dia itu bisa berdiri terus jalan. Dari situ saya bertobat, saya menangis, saya tersungkur bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada dan hidup. Saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau hidup, terima kasih. Tapi saya mau ngikut Tuhan, tapi saya nggak mau menjadi orang Kristen. Saya benci orang Kristen, munafik, banyak yang begitu. Saya bilang gitu, saya mau menjadi murid-Mu Tuhan. Kalau jadi murid-Mu otomatis aku mau belajar dari Tuhan Yesus dan aku mau melakukan setiap PR apa yang Tuhan berikan untuk saya.
Saya bilang, dan Tuhan akan terus mendidik saya sebagai muridnya. Terus besoknya saya cari gereja di Bekasi ya, saya cari gereja tuh 5 gereja, semua pendetanya itu nggak ada yang mau, mereka takut saya malahan. Mau nggak Bapak baptis saya? Wah, nggak bisa. Kata, nanti saya berurusan sama keluarga kamu. Ini urusannya sama saya, bukan sama keluarga. Saya ya saya bilang gitu. Terus tetap dia nggak mau. Saya tantang gini, kalau saya terjadi apa-apa besok, Pak Pendeta yang tanggung jawab. Mendengar cerita Ibu, ini masih banyak lagi cerita di balik itu. Tapi sebelumnya Bu, kita mau kasih tahu buat pemirsa. Buat pemirsa yang mungkin saat ini kamu juga sedang dalam situasi yang sulit, hubungi nomornya di 08119914 240 atau WhatsApp di 082215002424. Bagaimana Ibu pada akhirnya tuh kepercayaan Ibu tadi kan? Lanjut Ibu, boleh Bu. Pendeta-pendeta pada takut itu. Ya, semua pendeta itu takut karena nggak mau berurusan dengan keluarga saya. Orang yang menyentil keluarga saya, pencemaran nama baik itu kena tuntutan. Terus mengajarkan yang tidak baik itu kena tuntutan karena kakak saya adalah pengacara, terkena ya di Solo ya. Jadi semuanya itu serba tuntut, jadi mengerikan gitu. Jadi orang yang ngelihat saya itu seperti mengerikan gitu. Tapi setelah saya itu kena Yesus, yang dulunya saya itu ibaratnya saya kalau jalan nggak pernah menunduk, ya kan, selalu ngeliat ke atas. Begitu saya kena Yesus, saya selalu menunduk. Kenapa Bu? Karena begini loh, lihatlah yang di bawah. Selama ini kamu nggak pernah ada di bawah. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang bilang, oh saya masuk Kristen jadi kaya. Kalau orang masuk Kristen nggak kaya, harus introspeksi. Banyak yang bilang begitu. Ya, itu salah. Berkat bukan karena kita masuk Kristen terus diberkati terus segala kelimpahan. Banyak orang yang kelimpahan setelah jatuh mereka akan meninggalkan Tuhan karena nggak mau belajar. Nah, dari situ setelah saya bertobat, setelah saya mengenal Yesus dan saya bilang sama suami saya, nah dari situ saya mulai diproses oleh Tuhan. Ibaratnya saya itu dijulukin ratu menjadi babu, ya. Itu zaman tahun 96 itu sudah tenar sampai masuk koran apa dulu Pos Kota kalau nggak salah. Ya, ratu menjadi babu dan di situ ada foto saya. Nah, situ ya. Tapi saya nggak pernah takut gitu ya. Waktu saya habis dibaptis itu ketemu teman papa saya. Nah, itu laporan dengan papa saya. Terus pas mama saya sedang lagi dakwah, di situ dibilang, "Waduh, Ibu Rin menjadi ustazah yang luar biasa hebat gitu ya. Orang perempuan semuanya dengar gitu ya, tunduk. Lihat anaknya nanti dia akan ceramah di gereja gitu. Anak yang kesayangan nanti akan dakwah di gereja gitu." Dan itu saya seperti udah dinubuatkan gitu ya sama mereka gitu. Dari situ mamaku langsung pingsan. Setelah pingsan dibawa ke rumah sakit, meninggal. Nah, meninggal 40 hari, saya tidak dikasih tahu, saya niat mau main, dari situ saya mau dibunuh sama kakak saya. Karena telah mencelakai. Ya, itu. Saya dianggapnya pembunuh, pembangkang, pemberontak. Seperti itu. Nah, Ibu ceritakan lebih lanjut bagaimana efek Ibu akhirnya tidak diakui dalam keluarga dan suami juga menyia-nyiakan Ibu. Boleh? Ya, dari situ semua yang tadinya warisan dari orang tua itu seperti kontrakan, rumah, mobil ditarik semua. Diambil dan di situ saya dikeluarkan dari kartu KK. Jadi tidak boleh memakai nama keluarga. Jadi Elis Jana aja. Jadi Rin Nur Jana Hidayat. Jadi secara gitu. ahli waris Ibu nggak ada? Nggak ada dari situ. Tapi saya nggak ada rasa takut atau nangis atau itu enggak. Karena gini, saya selama ini saya dipelihara sama Tuhan gitu. Kalau Tuhan sudah pilih saya, pasti Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Seperti itu saya cerita sama suami. Dari situ suami saya baru ketahuan. Dia bilang, gue dari Buddha, saya ngikut lo. Ya gue masuk Islam. Kita nikah KUA. Kita ketemu 3 bulan langsung nikah. Karena lu kaya. Gitu. Karena lu kaya. Kata, tuh warisannya banyak. Makanya gue mau. Kalau lu terus gue udah belajar begini, lu jadi Kristen buat apa? Begitu. Dari situ baru ketahuan.
Suami saya dari situ, suami saya itu selingkuh. Jadi dari tadinya debutin sama saya menjadi menyepelekan saya, merendahkan saya Karena gitu. harta ini ya, Bu. Ya, dari situ baru ketahuan ya. Makanya kan lelaki itu bisa diuji dari harta. Terus Nah, gimana dari Bu situ. waktu dia bilang bahwa ya karena kamu kaya aku mau sama kamu, sekarang kamu udah jadi Kristen, dia selingkuh? Awal-awalnya saya itu ya berontak, tapi kan selalu Tuhan, saya tuh mau jadi muridnya Tuhan, dan saya baca firman Tuhan itu, apa yang sudah disatukan tidak bisa diceraikan, itu yang saya pegang dalam pernikahan saya gitu ya. Itu saya pegang, makanya saya hanya bisa menangis, saya hanya bisa tunduk di hadapan Tuhan. Kalau memang ini jalannya Tuhan, ya itu hak Tuhan. Tapi saya yakin Tuhan akan memberikan saya kekuatan yang luar biasa, bukan kelemahan gitu. Saya berdoa juga, saya nggak mau setiap perselingkuhan suami saya ini keluarganya tahu, biarkan mereka sendiri yang melihat dan memergoki gitu. Akhirnya mamahnya tahu, kokohnya tahu saat suami saya itu sedang bercumbu dengan pembantu. Nah, saya nggak pernah cerita. Nah, akhirnya pembantu itu kan diusir. Saya pernah, suami saya tidur satu ruangan bertiga. Saya harus melihat bagaimana suami saya berhubungan intim dengan pembantu. Sakit sekali gitu, sakit sekali. Ibaratnya saya dapat kamu, saya belum pernah pacaran loh, gitu. Ya, saya kenal sama kamu, saya belum pernah deket sama cowok manapun gitu. Dari situ hancur, tapi saya nggak mau tampakkan kehancuran hati saya. Saya selalu orangnya happy aja, gitu. Itu sengaja suami melakukan itu untuk menyakiti Ibu? Iya. Pengen cerai Bu ya? Tapi dulu almarhum bilang gini, sampai mati pun yang memisahkan gue nggak akan ceraiin lo, karena dapetin lo itu cewek langka, bilang begitu. Tapi dia ingin menyakiti saja? Iya. Karena nggak punya duit lagi Ibu? Iya gitu. Tapi dibilang nggak punya duit, saya kerja di kantor gitu ya. Iya, maksudnya harta benda. Iya, warisan cuma itu ya. warisannya nggak ada gitu. Cuma ya setelah itu akhirnya ketahuan pembantu hamil. Saya nggak pernah ngusir, tapi yang mengusir itu mertua. Tapi saya kasih tahu pembantu itu, kata saya, kalau kamu lahiran saya yang biayain anak itu, jangan dibuang ya. Tapi saya nggak mau merawat, kamu rawat, saya biayain, saya kasih uang susu, saya kasih uang buat kasih makan ini anak sampai besar nanti. Kenapa Ibu bisa lakukan seperti itu? Apa yang mendasari? Coba Ibu jelasin, firman Tuhan kah, apakah? Silakan Ibu. Ya karena saya gini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena kasih itu yang membuat saya seperti itu. Karena kasih, kita mengasihi sama Tuhan, kan dilihat bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Dari situ, saya nggak merasa dendam gitu. Kalau itu seandainya terjadi pada saya, bagaimana? Itu yang saya ituin ini. Seandainya hal itu terjadi pada diriku, alangkah sakitnya. Makanya saya nggak mau terjadi dalam kehidupanku, dalam keluarga sampai keturunanku. Makanya saya harus yang namanya memberi dia, mengasihi dia. Dia nggak salah, dua-duanya yang salah. Gitu. Ketika dengan kacamata dunia lah ya kita ngomongnya, orang dunia pasti ngelihatnya gini Bu, ah bodoh ini Ibu. Betul. Terus yang kedua, ah mau aja gitu kan. Benar. Udah disakitin tapi masih memaafkan, itu kan nggak gampang Benar. Bu. Suami saya itu bukan cuma selingkuh aja, Apa tuh, dia sering KDRT sama saya. Wah, Ibu udah kecil begini, Ya. dipukulin Bu. Betul, suami saya itu kalau mukul saya, kalau belum keluar darah dari hidung sama giginya keluar darah sini itu belum pernah puas. Itu. Dan itu terjadi saat setiap saat saya pulang kantor kemalaman pasti dipukulin. Itu udah kenal Yesus nih? Sudah kena Yesus. Oke. Suami saya belum. Saya pernah diseret ya waktu hamil ya kan. Waktu hamil anak saya yang keempat, anak perempuan ya kan. Dia kan selalu bilang begini, gue selingkuh karena lu nggak punya anak cewek. Nah, lu cuma anaknya cowok-cowok mulu, lu kan suka sama anak cowok, anak lu tuh gitu kan. Akhirnya saya berdoa, saya minta belas kasihan dari Tuhan. Satu aja Tuhan, berikan saya anak perempuan yang cantik, yang cerdas, yang supel, yang wibawa, yang takut akan Tuhan. Begitu, akhirnya tahun 2000 kami hamil gitu ya. Nah, hamil,
Nah di saat hamil itu suami saya itu tambah nggak karuan gitu ya, sering mukul saya pernah diseret-seret ke jalan raya, itu saya dilemparin di jalanan, itu pas ada truk. Ada truk, itu tinggal 1 meter. Dari situ saya terlempar, besok semua, muka, itu kaki ya, perut ya. Itu usia kandungan saya 7 bulan kurang 1 minggu. Nah akhirnya malamnya saya pendarahan dan itu harus besok dioperasi gitu kan. Nah dia nganterin gitu ya, dia juga agak ketakutan gitu ya. Tapi suami saya itu nggak pernah yang namanya minta maaf, itu nggak pernah, anti gitu. Nah dari situ saya bilang, Tuhan kalau memang engkau ambil, jangan anak ini, tapi saya aja diambil, nggak masalah gitu. Biar anak ini perempuan ya Tuhan, jangan kasih anak lelaki. Karena anak perempuan ini akan membawa pertobatan untuk Lian Sun gitu. Wow. Akhirnya saya sudah sering diinjak-injak, itu lagi hamil itu ya, diinjak, digampar, itu gigi saya ompong, bukan kenapa-napa. Kalau nonjok, Sini Bu ya, kiri kanan ya. Iya, itu di depan anak-anak saya. Kenapa anak saya yang laki-laki itu sampai ibaratnya nggak suka sama papanya, sangat nggak suka. Tapi saya sebagai ibu, nggak ada papamu, nggak ada kamu. Ya, Kamu nggak bisa besar kalau papamu nggak ngurusin kamu. Hormatin papamu supaya lanjut usiamu. Wow, Kamu luar percuma biasa. hormatin mama, kalau nggak hormatin papa sama aja, bohong Dahsyat begitu. ya, Bu. Akhirnya anak saya ya tetap hormat sama papanya gitu. Apa doa ibu kepada Tuhan ketika ibu dianiaya sama suami? Saya hanya berdoa, Tuhan ampuni atas segala dosa-dosa suamiku. Karena dia tidak tahu rancanganmu itu terbaik untukku. Karena nggak mengerti dan dia nggak paham akan kebenaranmu Tuhan. Engkau yang menyelamatkan aku. Sekalipun saya mau dibunuh pun, itu mungkin karena sudah rencanamu. Engkau sendiri Tuhan dicambuk-cambuk, saya sampai nangis nih. Dicambuk-cambuk, engkau nggak pernah marah, nggak pernah balas dendam sama orang yang mencambuk. Ajari aku Tuhan. Dalam kelemahanku, engkau berikan kekuatan yang baru. Itu doa ibu. Ya. Tetapi secara pribadi, ibu ada nggak trauma ketika mendekati suami atau ketika ngeliat suami kan karena kan sering dipukulin? Enggak, saya justru kasihan sama dia. Kamu bodoh nggak mau belajar, karena dia nggak mau belajar. Gitu, nggak mau mengerti jalan kebenaran. Siapa yang pelihara kamu? Saat itu saya keceplosan begini. Kamu setiap punya uang, kamu selalu menganiaya saya, kamu selingkuhin saya, kamu sakitin saya. Suatu saat kamu nggak akan punya pekerjaan sedikit pun, nggak bakal dipercaya orang sedikit pun. Orang percaya kamu karena ada saya. Saya ada kesombongan gitu. Itu pun saya ditegur sama Tuhan. Yes. Gitu. Akhirnya saya nggak berani lagi. Tapi setelah saya berkata itu, saya almarhum itu nggak dapat pekerjaan, usaha pun bangkrut. Jadi benar-benar nggak ada kegiatan apa-apa. Dari situ setelah saya lahiran perempuan dan dibilang itu cakep, pintar gitu ya, dia mau sekolah Alkitab. Si suami? Suami dia mau dibaptis. Wow. Dari situ. Itu udah rancangan Tuhan. Dari situ pun saya sudah bahagia. Kamu mau dibaptis, mau ikutin Tuhan, itu saya udah bahagia. Kamu nggak kerja nggak apa-apa, Tuhan pasti pelihara gitu. Karena saya pikir saya kerja gitu, saya kasihan gitu, saya kasihan gitu, kasihan dia kalau nanti dia kesana lagi, kasihan hidup. Kamu mau kemana gitu? Ibu kan bilang tadi suami ini akhirnya mau dibaptis, mau sekolah Alkitab. Iya. Apa yang mendasari suami itu mau begitu? Atau karena dia berpikir ini istri gue udah apa-apain tetap aja kebal, udah gue yang ngalah dah. Ada sesuatu nggak yang membuat dia bisa mengatakan itu? Dia pernah bilang sama saya, lo manusia langka, dia bilang gitu. Lo gue aniaya, lo sakitin, tapi lo tetap menghormati gue, ngomong gitu. Wow. Begitu, itu ajaran Tuhan lo yang lo anut. Gitu. Untuk pemirsa yang mungkin ingin didoakan, sedang ada masalah dengan keluarga atau apapun, hubungi di 0812-191-14-240 atau di 0822-1500-2424. Ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk Anda. Mau nanya, ada nggak satu ayat yang bikin ibu tuh kayak bisa bertahan sampai sekuat ini? Makasih Bu. Ya, ayat yang membuat saya kuat yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Itu kuncinya sih. Kasihilah sesama manusia. Itu kuncinya.
Karena kalau orang mengasihi Tuhan, tentunya dia mengasihi manusia. Kalau orang mengasihi Tuhan, bilang mengasihi Tuhan, takut Tuhan, gitu. Tapi ya sama ada kebencian, itu jangan bilang mengasihi Tuhan. Jelas loh ini ayatnya. Satu lagi Bu, Nambah. Ibu kan mengalami banyak penderitaan gitu. Ada nggak satu peristiwa yang kemudian Ibu sebenarnya sempat agak goncang gitu imannya Bu? Ada nggak, pernah nggak? Saya yang waktu pertama kali, waktu suami saya tidur dengan pembantu di depan mata saya, itu sakit sekali, ya kan. Tapi saya nggak ada yang namanya untuk cerai, karena apa? Waktu saya pertama sama almarhum itu tidak disetujui sama orang tua, gitu. Karena dia orang Chinese dan untuk taraf ekonomi nggak seimbang, jadi nggak disetujuin. Kalau saya cerai, saya mempermalukan diriku sendiri, gitu. Satu, yang kedua, saya masih ingat firman Tuhan, apa yang sudah disatukan tidak bisa dipisahkan. Itu saya pegang. Luar biasa. Saya bertanya bagaimana Ibu Elis membangun hubungan dengan Tuhan yang sebelumnya dulu yang tidak kenal Tuhan. Saya dari sananya itu sudah orang yang taat. Radikal Ya kan? Ibu ya? Ya radikal saya itu. Terus yang membuat saya terus dekat sama Tuhan karena saya mau belajar. Saya setiap firman itu saya mau belajar. Tuhan, saya nggak mau diajar oleh manusia, tapi saya mau diajar oleh Tuhan sendiri. Karena kadang manusia itu yang ngajar itu nggak sesuai. Tapi kalau engkau sesuai, karena saya belajar sama Tuhan, makanya saya nggak pernah ada kebencian sama siapapun. Itu. Belajar sama Tuhan intinya Bu ya. Coba Ibu bisa memberikan suatu penjelasan kepada pemirsa. Para pemirsa, terutama untuk para ibu-ibu ya. Untuk para ibu-ibu di saat suami kerja, masuklah ke kamar untuk berdoa ya. Terus di saat anak-anak berangkat sekolah, doakan. Sebelum mereka berangkat, ciumlah, kasihilah dan doakan. Berkati dia, doakan dia. Ya, begitu juga untuk para suami-suami juga begitu ya. Sayangilah istrimu. Ya, berdoalah juga karena suami adalah imam. Istri adalah pelindung, penjaga untuk rumah tangga. Nah, dari situ jangan pernah mengeluh di saat susah. Karena setiap kesulitan itu pasti ada rancangan Tuhan. Kita akan menyaksikan dulu sebelum lanjut lagi ada layanan obor berkat Indonesia. Mari kita saksikan. Halo, nama saya Budi. Saya pedagang nasi goreng di Kota Pati. 2017 saya kan resign dari sales itu. Tenaga itu sudah kelihatan kan, toh. Ini juga habis kecelakaan juga, terus di jalan terus. Saya kan punya temen jualan sate jamur. Mas ngapain toh di jalan terus? Usia sudah semakin tua. Pikir ke itu anakmu. Mosok waktu dia tidur, bapaknya berangkat kerja. Nanti anaknya sudah tidur, bapaknya baru pulang. Tahu-tahu nanti anakmu gede sendiri kan gitu toh. Akhirnya pikir-pikir sudah, ini mending aja saya resign, cari model, beri gerobak macam-macam, jualan sate jamur. Ternyata pasar kurang menerima lah, karena tidak populer. Yang populer nasi goreng, tiap ada orang ke gerobak, ke warung, tanyanya nasi goreng. Dari situlah saya muncul ide untuk jualan nasi goreng. Pagi ini kita akan ke pasar untuk mencari bahan-bahan terbaik yang akan saya sajikan untuk para pelanggan yang akan menikmati nasi goreng saya. Mari ikut saya ke pasar. Di sekitar tempat saya dulu itu yang jual nasi goreng cuma saya. Sekarang itu sudah ada sekitaran 3 atau 4 orang di jalur yang sama. Ya, tantangan dalam berjualan, saya kan berjualan di kaki 5 Bukalapak ya. Tuh, kendalanya kalau hujan Kak. Mau ndak mau, pertama jalanan sepi, kedua waktu masak juga kita kerepotan karena kita harus menghadapi hujan. Kadang juga ada angin Kak. Kalau kesulitan tetap ada Kak. Misalnya untuk biaya sekolah aja kadang ada, cuman mepet gitu Kak.
Untuk gerobak saya waktu itu catnya sudah pudar ya katakan, ya sudah pudar, kompor cuma satu mata katakan. Terus begitu dapat bantuan dari Obor Berkat, saya dapat bantuan kompor, kursi yang untuk nyaman menunggu sambil disiapkan masakannya. Yang jelas fisik gerobak itu lebih bersih. Kalau gerobak lebih bersih otomatis pelanggan kan seneng, nggak kelihatan kotor itu. Terus bisa duduk nunggu, nggak lesehan di trotoar gitu. Perjuangan saya memang betul-betul dari nol. Waktu itu hanya dari katakan beras 1,5 kilo, telur 1,5 kilo, sama beberapa pendamping pelengkap itu. Dan puji Tuhan sekarang sudah di 4 kilo nasi, beras, telur juga sudah mungkin dia hampir 2 kilo, ayam setengah sampai 1 kilo. Total nasi goreng sama pendukungnya ya Kak ya, mungkin mentok-mentok tuh 25 porsi ya. Hari ini saya persiapan jualan, semoga banyak pelanggan yang datang. Saya lakukan ini untuk keluarga, anak-anak, dan masa depan. Dengan bantuan dari OBI yang berupa barang maupun yang berupa pelatihan, bagi kami yang di UMKM ini sangat membantu, karena apa yang tidak kita pikirkan itu menjadi suatu hal yang oh gitu loh Kak, maksudnya kenapa nggak saya lakukan itu. Dan menjadi suatu nilai tambah lah bagi warung kami. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dipertemukan dengan Obor Berkat yang bisa memperbaiki pendapatan saya. Yang jelas sekarang sudah bisa untuk tambahan biaya kuliah anak, sudah teratasi ya. Melalui tangan ini, sekarang saya bisa memberi makan keluarga saya dan komunitas saya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Obor Berkat Indonesia. Obor Berkat Indonesia itu bersama Cahaya Bagi Negeri CBN Bu, bekerja sama untuk menjangkau orang-orang yang bisa dibilang tidak mampu atau membutuhkan bantuan. Sekarang kalau Ibu tahu juga ada UMKM, ada juga pelayanan-pelayanan lain kayak sarapan bergizi di pedalaman untuk anak-anak. Jadi memang puji Tuhan Obor Berkat Indonesia terus berjalan. Diberkati menjadi berkat. Iya Bu ya? Betul. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Diberkati menjadi berkat. Kata-kata hari ini Bu, untuk pemirsa yang memberikan semangat, gairah, motivasi. Silakan Ibu. Ya, kata-kata untuk hari ini, jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh. Tetap semangat dan percaya Tuhan ada di pihak setiap kita yang percaya dan melakukan setiap perintahnya. Hidup damai sejahtera, hidup takut akan Tuhan, taat, dan tidak hidup sembarangan. Luar biasa. Takut akan Tuhan, hidup jangan sembarangan. Iya. Saya ini memang banyak diberkati Bu oleh apa yang Ibu ceritakan tadi. Karena kini kadang-kadang kita nggak bersyukur Bu. Kita maunya yang lebih-lebih, tetapi kita sadar bahwa ternyata Tuhan itu mau kita melakukan apa yang kita ada dulu ya Bu ya, nggak usah muluk-muluk gitu. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan terus acara ini. Mungkin buat teman-teman yang ingin apa? Ya, buat teman-teman yang juga merasa diberkati dengan tayangan ini dan tayangan-tayangan yang lain, jangan lupa untuk share, bagikan. Seperti Ibu Elis bilang, kalau kalian dapat sesuatu, jangan simpan sendiri, bagikan. Begitu juga berkat. Ya, berkat kan nggak selalu duit. Kebenaran. Iya, kebenaran, bagikan supaya makin banyak orang menerima keselamatan. Luar biasa. Wow. Ada lagi Pak? Sudah. Oke, kita akan akhiri acara ini. Saya Charlie. Saya Remonski. Ibu. Saya Elis Jana. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.